Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya perwakilan dari kelompok Banu and Boys atau disingkat BNB untuk mata kuliah Ethical Hacking. Saya sendiri, nama saya Mahmudin Ramdhani dengan NIM 19830345. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian threshold, materi tentang Grassroot yang untuk modul scanning, untuk modul ya scanning network ya, scanning network. Di sini saya akan menjelaskan tentang Grassroot. Di sini ada pengertiannya. Grassroot adalah alat diagnosis jaringan yang digunakan untuk secara real time melacak jalur yang diambil oleh paket pada jaringan IP dari sumber tujuan, juga melakukan alamat IP dari semua router yang tersambung. Threshold juga akan mencatat waktu yang diambil dalam satu lompatan atau hops yang terjadi selama proses routing ke tujuan. Inilah pengertian threshold. Threshold sering menggunakan protokol ICMP dengan nilai variabel time to live. Waktu respons setiap lompatan atau hop nantinya akan dikalkulasi, dan sebagai jaminan akurasi, setiap hop akan mendapatkan query paling tidak sebanyak 3 kali. Ini berguna untuk mengukur respon hop tertentu dengan lebih baik. Threshold menggunakan pesan ICMP dan TTL di header alamat agar dapat berfungsi. Alamat threshold biasanya disertai dengan utilitas oleh sistem operasi seperti Windows dan Unix atau Linux, juga sebagai threshold berdasarkan TCP. Untuk fungsi threshold sendiri yaitu menunjukkan rute yang dilewati sebuah paket untuk mencapai tujuan dengan mengirimkan pesan ICMP actual request ke tujuan berdasarkan alamat IP tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Threshold akan melist daftar route yang dilalui dan menampilkan informasi IP address router. Informasi yang diperoleh adalah banyaknya hop lompatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan lama waktu yang dibutuhkan. Threshold memanfaatkan flag time to live. Fungsinya sendiri ada beberapa, yaitu membantu memberi informasi mengenai kualitas jaringan, terus bisa mendapatkan nama ISP dari perangkat yang digunakan untuk online. Biasanya informasi mengenai ISP ini akan muncul di baris coding ketiga atau keempat, namun jika tidak dapat di kedua baris ini maka bisa mencari di domain pertama. Terus melihat semua router atau jalur telah dilalui untuk bisa terhubung ke jaringan internet yang terputus. Terus mendapatkan informasi mengenai besaran angka yang menunjukkan besar kecilnya masalah menyebabkan terputusnya jaringan, mengetahui dengan pasti titik mana yang terjadi pusat terputusnya koneksi internet, dan bisa fokus ke titik tersebut saat melakukan perbaikan jaringan atau troubleshooting. Untuk cara kerja threshold, yaitu saat memasukkan perintah threshold akan memulai pengiriman paket menggunakan Internet Control Message Protocol atau ICMP, termasuk time to live-nya dirancang untuk melampaui oleh router pertama yang menerimanya. ICMP dan TTL ini akan mengembalikan pesan time accept. Hal ini memungkinkan threshold menentukan waktu yang diperlukan untuk ke hop router pertama, meningkatkan time limit mengirimkan ulang paket sehingga akan mencapai paket router kedua di jalur tujuan yang mengembalikan pesan time accept lainnya, dan sebagainya. Threshold menentukan kapan paket telah mencapai tujuan dengan memasukkan nomor port yang berada di luar jumlah normal. Ketika diterima pesan port unreachable akan dikembalikan. Ini mungkin threshold akan mengurang waktu hop. Cara menjalankan threshold sendiri ada dua cara, yaitu dengan menggunakan sistem operasi Windows atau Linux. Nah, untuk sistem operasi Windows sendiri, di sini kita akan mencoba langsung. Di sini kita akan menjelaskan dulu nih apa saja sih perintah threshold pada Windows. Coba kita threshold slash untuk kita apa saja sih opsinya gitu. Untuk di sini kan ada min D, min H, min J, min W, min R, min S, min 4, min 6 gitu kan. Di sini kan ada, kalau misalkan min H itu untuk hopsnya,
berapa kali dia uh, nge nge- nge-replay gitu kan, nge-share targetnya. Terus main dia itu do not resolve address to hostname, jadi kita nggak tahu nih addressnya apa buat ke hostname-nya itu. Terus min j itu host listnya, uh, source root along host list IPv4 only, hanya mencari IPv4 nggak source-nya itu. Terus w-nya tuh timeoutnya for each reply-nya berapa kali millisecond, berapa kali dia nge-replay gitu. Terus min r itu trace root trip page IPv6 only. Terus min s-nya itu dia mencari address untuk IPv6. Min 4 to force using IPv4. Min 6 to force using IPv6. Di sini kita contoh saja ya. Trace root, trace root min h 5, min h itu tadi ya, itu maksimum hopsnya, berarti maksimum hopsnya 5 kan, berarti 5. Berarti kita di sini kita akan coba www.certificatecler.com. Sini nih, di sini ada 5 kali maksimum hops, jadi pengulangan gitu. Nah, di sini ini nih sama tadi yang dijelaskan juga kan. Baris ketiga atau keempat itu nanti ada bagian IP-nya, bagian IP targetnya itu. Nah, di bagian IP targetnya di sini kan, ini kan IP si pertama ini IP routernya gitu kan. IP router saya, terus di sini masih menunggu nih balasannya nih. Ada balasan. Oke, komplit. Coba kita ping 180.240.190.193. Oke, coba kita cari nih untuk IP-nya itu tadi itu kan 180 180 titik 240 titik 190 titik 193. Salah. Bentar. Untuk threshold sendiri ya seperti ini, kita kan mencari domainnya, ini kan domainnya, terus kita kan mencari untuk alamat IP-nya, apakah ada kendala jaringan atau tidak. Nah, sini nggak ada. Coba kita ke uh, www.facebook.com. Ini tetap kita pakai router kita, masuknya kan pakai router kita kan. Tiga dia butuh 32 detik untuk nge-replay yang keempat ya, yang kelimanya itu kan. Ya kalau misalkan ke yang pertama ini, baris pertama ini kita nge-replay ke router kita dulu, terus ini kita keluar, terus ini kita ngarah ke ngarah ke publiknya. Nah, ini agak lama nih. Sama kayak di sini ya, dia melihat semua router atau jalur yang dilewati untuk muncul jika 13 baris, angkanya ada 13 jalur yang dilewati oleh perangkat. Coba kita ini ya,
ganti ini jadi 13. Hoops. Kita mencari 13 hoops nih. Berapa waktu yang kita perlukan dalam kita nge-trace root satu satu domain gitu, yaitu Facebook gitu kan. Nah, komplit nih. Facebook sendiri kan dia ini 157. Kita coba ke kita 5 kali aja. 157 titik 240 titik 2117 titik 35. Ini kita dapat ke Facebook ya, facebook.com. Sudah berhasil ya, maksudnya untuk kita nge-scanning jaringan udah berhasil nih. Kita nge-trace root ke Facebooknya juga sudah dapat. Terus kan kita juga ini tahu ini baris pertama ini nih ke router kita dulu. Untuk penjelasan untuk traceroute sekian dari saya yang mewakili kelompok Banwenbo yaitu BNB. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.